apa yang kami sembah dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari ini, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, rahmat-Mu yang baru pagi hari yang boleh kami nikmati Bapa. Buat segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami, ingatkan boleh pagi hari Tuhan datang di tempat ini Bapa. Kami untuk bersekutu memuji menyembah di tempat ini, menaikkan pujian kami, persembahan kami, bahkan doakan Tuhan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, layakkan kami pagi hari ini Bapa. Sebelumnya ampuni kami Tuhan dan segala pelanggaran kami. Enggak kami layak Tuhan menyembah-Mu, layak memuji-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Engkau lah Tuhan seluruh kekuatan kami, Engkau Allah yang menolong kami hari ini hari Bapa. Bersyukur Tuhan kami persembahkan seluruh hidup kami hari ini Tuhan kami sembah-Mu Bapa. Sebagai korban syukur kami Tuhan yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati umat-umat yang hadir pagi hari ini. Dan Tuhan kami merendahkan hati di tempat ini Tuhan untuk dapat memuji menyembah-Mu di tempat ini Bapa. Tuhan boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan boleh menikmati kebaikan kemurahan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Allah yang sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Terima kasih dan mulai pada kami pada pagi hari ini. Biar Tuhan Kau yang berkata atas pujian penyembahan kami Tuhan. Roh Kudus penuhi setiap hati kami. Curahkan Roh-Mu Tuhan, dan kami Tuhan boleh menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang siap memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Allah itu adalah kekuatan kita yang senantiasa menolong kita setiap saat dalam kehidupan kita. Mari saudara sebelum berdiri, bila menjadi perlindungan kita, moga benteng keselamatan kita. Amin. Haleluya.
tidak akan sampai tergeletak karena Tuhan adalah sentiasa perlindungan kita yang menopang seluruh hidup kita. Amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Ini saatnya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa seluruh hidup kita kepada Tuhan pagi hari ini. Sebab Allah yang menjadi kekuatan kita. Begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dia memberikan anak yang tunggal untuk menebus segala dosa-dosa kita. Mari semuanya. Aku tak akan goyah.
Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang bertahta di bumi seperti di surga. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Engkau sanggup memberikan setiap keadaan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melayani terima pujian, hormat, kemuliaan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersorak-sorai. Kami tidak ragu-ragu Tuhan untuk mengikut Engkau Bapa di sepanjang hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersorak-sorai. Bagi yang saya bersorak-sorai, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan. Saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri. Haleluya. Yesus yang menjadi sahabat kita, penolong yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Haleluya. Lalu sekian hembusan napas kita ada. Haleluya. Masih berdiri saudara? Amin. Terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Siapkan hati kita. Kita beri firman Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan penolong yang setia dalam kehidupan kami Bapa. Sekarang
Yesus penolong setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Allah yang Maha Tahu, Dia yang lebih tahu, Dia yang mengerti, Dia yang Maha mengerti. Dia punya rencana, Dia punya kehendak. Di dalam nama Yesus, datanglah kerajaan-Mu, lawanlah kami Tuhan Yesus. Biarlah kami semakin dalam masuk dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah kebenaran, Engkaulah satu-satunya Allah yang kekal. Bapa kami yang di surga, kami meminta Roh-Mu dicurahkan dalam hidup kami. Kami minta Roh Kudus penuhilah kami, supaya kami menerima anugerah, menerima kasih karunia di dalam kekekalan, supaya kami menerima keselamatan, supaya kami menerima kebaikan Tuhan yang pencuri tidak bisa mencurinya dan karat tidak bisa merusaknya. Demi nama Yesus Kristus, kami terima firman Tuhan hari ini. Berikan kami hati yang lembut, buanglah hati yang keras. Berikan hati yang taat, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bawalah kami Roh Kudus, pimpinlah kami Roh Kudus, urapilah kami Roh Kudus, supaya firman Allah yang berkuasa, firman Allah yang ajaib dapat tumbuh menjadi pohon kehidupan, dapat bersinar dengan terang ilahi dalam kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami bisa bersinar memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, shalom. Ya, haleluya. Selamat hari Minggu. Ya, kita sudah memasuki bulan yang penuh dengan pernak-pernik Natal yang selalu identik dengan sukacita. Jadi tidak ada wajah-wajah yang muram. Coba kasih muka yang ceria. Shalom. Haleluya. Ya, Tuhan berkati kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau menceritakan firman Allah tentang from glory to glory ini. Ya, ini satu ekspektasi yang Tuhan sudah rancang dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara Bapak Ibu lihat pohon Natal ini, saya mau tanya, ada nggak di antara bola-bola lampu ini yang tidak menyala? Yang menyala kelihatan ya. Apalagi malam dari pasar sana, kalau tidak ada penghalang, maka lampu itu akan kelihatan dia ada.
Tapi lampu yang nggak menyala seperti ini nggak nampak nih. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, hari ini saya menyampaikan tentang kemuliaan Tuhan. Dan ini satu hal yang sangat luar biasa sebenarnya. Seringkali kita memuji bulan purnama itu indah. Ya. Bulan yang begitu jauh, jaraknya 360.000 kilometer. Tapi bisa kita melihat bulan karena dia bercahaya. Iya kan? Kalau dia tidak bercahaya, bisa nggak kita lihat? Nggak bisa. Nah, sesungguhnya bulan tidak bercahaya, bukan? Dia hanya bisa memantulkan cahaya, merefleksikan cahaya matahari. Dia tidak punya cahaya sendiri, kan? Nah, seharusnya yang kita puji itu kan matahari, bukan bulan. Tapi bulan berhasil sesuai dengan kodratnya. Neil Armstrong pernah mendarat di bulan, ya, dan bulan itu bisa separuh, bisa sabit, bisa macam-macam, dan menjadi indah. Karena dia bisa mencerminkan, memantulkan. Juga bintang yang jutaan kilometer jauhnya dari muka bumi, seharusnya kalau dengan kemampuan pandangan kita tidak akan bisa melihat sejauh itu, kan? Kalau kita naik pesawat selalu dikasih tahu jarak pandang, ya. Kalau kita naik pesawat, kadang-kadang pilot itu suka memberitahukan jarak pandang 15 km, jarak pandang 12 km. Itu hanya kemampuan jarak pandang kita. Tapi jarak pandang kita ini akan bisa mencapai 3 juta kilometer kalau yang kita lihat itu ada cahayanya. Amin. Luar biasa. Bulan itu jaraknya dari bumi 360.000 kilometer. Bisa kita lihat karena ada cahaya. Matahari kita bisa lihat, tapi kalau matahari itu tidak bisa lihat, tidak bisa. Nah, ada kemampuan yang membuat kita bisa lebih. Jadi ketika Yesus turun dari dunia ke sorga, dari sorga ke dunia, maaf. Nah, dia melihat seperti ini. Wah, udah banyak lampunya yang mati, nggak menyala. Ya, ada apa ini? Karena manusia diciptakan dalam Yesaya pasal yang ke-43, kita lihat ayatnya yang ke-7. Kita akan baca firman Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Sekali lagi ya, 2, 3. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Nah, saudara, ketika manusia berdosa, Roma pasal 3 ayat 23 berkata apa? Karena semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Nah, saudara, Allah menciptakan kita untuk kemuliaannya. Nah, ketika Tuhan melihat ada lampu-lampu ini tidak menyala dan tidak bisa lagi memancarkan kemuliaan Tuhan, kita ini kan diciptakan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan sesungguhnya. Ya, jadi Tuhan turun dari surga, Dia menebus kita supaya kita bisa lagi memancarkan, memantulkan
terang. Itu makanya Yesus berkata, hendaklah kamu menjadi terang dunia. Nah, ketika terang dunia ini padam, ada yang salah. Nah, ternyata dosa membuat kemuliaannya Tuhan hilang dari hidup kita. Sehingga ketika Tuhan melihat ciptaannya ini sudah tidak bersinar lagi, Dia turun dari surga dan Dia memperbaiki kita dengan cara menebus kita, supaya kita kembali lagi bisa bercahaya seperti ini. Nah, makanya dikatakan, hendaklah kamu menjadi terang dunia. Nah, karena pada hakikatnya manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi ketika Allah menciptakan kita, wah, kita jangan hanya selalu berkata kita makhluk spesial, kita makhluk yang lebih baik, lebih sempurna dari segala ciptaan Tuhan, betul. Tetapi kelebihan kita adalah kita satu-satunya makhluk yang bisa memantulkan kemuliaan Tuhan, satu-satunya ciptaan yang bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan, bukan malaikat, saudara dan saya. Amin. Jadi jangan katakan emang aku malaikat. Malaikat tidak bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Makanya saudara, kita berdosa, kita mati, lampu kita mati, Tuhan turun memperbaikinya. Tuhan tebus, bahkan Dia rela mati supaya kita kembali lagi menyala. Tapi kalau malaikat yang berdosa, malaikat yang padam kayak gini, tidak diperbaiki lagi, dibuang. Dia bahkan dibuang. Karena ketika Tuhan menciptakannya, Tuhan tidak menciptakan spare part yang bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Ada nggak barang sekali pakai buang nggak bisa diperbaiki? Nah, kita bersyukur kita punya barang yang bisa diperbaiki sehingga bisa bertahan lama, iya kan? Sehingga bisa awet, rusak perbaiki, rusak perbaiki, rusak perbaiki. Nah, kalau ada benda yang rusak tidak bisa diperbaiki, itu tidak pernah menjadi pilihan kita. Bapak, ini kalau rusak tidak bisa diperbaiki, Pak. Terus rusaknya balik dibuang. Ya. Nah, maka kita akan memilih yang bisa diperbaiki. Nah, itu ciptaannya tuh rumit. Kalau benda yang dibuat sekali pakai buang, ya itu mudah. Nah, Allah menciptakan kita jauh lebih rumit daripada Allah menciptakan malaikat. Ada amin? Amin? Ya, karena malaikat hanya makhluk sekali pakai, berdosa, jadi setan dia, dan tempatnya sudah ada di neraka. Nah gitu loh saudara. Ya, nanti saudara boleh tanya di surga, Tuhan menciptakan manusia dengan menciptakan malaikat mana yang susah? Ya, ciptakan manusia. Karena kalian itu barang yang dibuat rusak bisa diperbaiki. Tapi malaikat rusak gak bisa diperbaiki, langsung buang. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita punya tanggung jawab bahwa kita ini sebenarnya makhluk yang besar. Kita ini makhluk walaupun kita tidak sebesar Danau Toba, walaupun kita tidak sebesar matahari, walaupun kita tidak sebesar ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, tapi kitalah makhluk yang akan selalu dicari Tuhan. Kitalah ciptaan yang akan selalu, dan mata Tuhan akan selalu tertuju kepada kita. Jadi bukan karena hebatnya doa kita, bukan karena ampuhnya doa kita. Memang jangankan orang benar, orang berdosa saja dicari Tuhan. Karena orang berdosa lah yang memerlukan Tuhan. Karena orang sakit lah yang memerlukan tabib. Amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, cuma kadang-kadang kita
kita manusia, ketika kita melihat Danau Toba, wah, ya kita puji, bagus sekali Tuhan menciptakan danau ini begitu indah, ya kan? Ketika kita melihat gunung, kita puji Tuhan, begitu indah Engkau menciptakan gunung ini. Ketika kita melihat pantai, kita bilang, wah, bagus sekali. Nah, saudara lihat, langit, kata Mazmur pasal 19, langit bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Ya, bagaimana dengan kita? Apakah ketika Tuhan melihat makhluk ini, Dia bisa memuliakan Tuhan? Seperti ketika kita melihat pantai, bulan purnama yang indah, kita bisa melihat pemandangan lembah, air terjun, dan itu bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan kita yang sudah punya spare part, kita yang sudah diciptakan dengan tingkat kesulitan tertinggi, supaya kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Sudahkah kita memancarkan kemuliaan itu? Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-8. Nah, mari kita membaca firman Allah. Ya, manusia yang kecil ini. Mulai ayat 3, Mazmur 8 ayat 3. Kita baca sama-sama ya. Amin. Ya, kita belajar pada siang hari ini. 1, 2, 3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, terus apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau? Nah, kita kan selalu merasa kecil. Siapakah manusia ini? Nah, sebanding kita dengan kebesaran-kebesaran dari ciptaan-ciptaan yang lain. Kita terasa lebih kecil, kita merasa lebih kerdil dari semua. Tapi lihat saudara, di mana kelebihan manusia itu yang harus kita temukan hari ini. Karena kita harus menemukan kelebihan itu karena Yesus sudah menebus kita. Amin. Karena Yesus sudah turun ke dunia yang kita rayakan sekarang untuk mengembalikan kepedean kita dalam bahasa sekarang, untuk mengembalikan kepercayaan kita bukan pada diri kita sendiri, tapi untuk memulihkan kepercayaan kita kepada Allah. Amin. Siapa yang masih percaya dengan dirinya, itulah yang Tuhan mau pulihkan. Siapa yang masih mengandalkan dirinya, itulah yang Tuhan mau pulihkan. Bahkan siapa yang selalu minder dan mengecilkan dirinya, itulah yang Tuhan mau pulihkan. Karena itu tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ada amin? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan hanya kita menjadi Kristen ortodok yang menilai kematian Yesus hanya untuk menebus dosa kita. That's it. Terus ngapain setelah itu? Ya, kita harus seperti lampu ini, bersinar, tidak tetap padam kayak gini. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ayat selanjutnya kita baca, saudara. Manusia yang kerdil ini, ayatnya ke-6, ke-5 ya. 1, 2, 3. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat 6, 2, 3. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah. Wow, segala-galanya telah diletakkan Tuhan di bawah. Apa maksudnya? Tuhan Yesus mengajarkan
kamu harus jadi terang dunia. Tidak ada lampu yang ditaruh di bawah gantang. Tidak ada lampu yang ditaruh di bawah kolong. Maka lampu akan ditaruh di atas supaya semua berada di bawahnya. Ada amin? Jangan salahkan Tuhan kalau kita nggak jadi naik dari ekor jadi kepala. Karena terang memang harus di atas. Seperti Raja Firaun mengangkat Yusuf dari penjara. Di penjara pun dia ditaruh di kamar yang ada tutupnya kayak panci. Dikeluarkanlah. Langsung diangkat Tuhan lewat Raja Firaun menjadi orang yang paling berkuasa, mangku bumi. Dan tidak ada yang bisa sebesar itu kuasanya selain Yusuf. Betapa tingginya Allah meletakkan Yusuf karena dia memancarkan kemuliaan Tuhan. Makanya jangan menyangkal Tuhan. Amin. Orang yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku. Karena terang ini tidak bisa dibungkus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, sehingga semuanya, makanya dikatakan semuanya berada di bawah kakimu. Bukan kita sok-sokan harus menjadi raja, minta dihormati, supaya kita jadi orang yang minta diakui. Kemuliaan inilah yang membuat orang akan menghormati kita. Amin. Bukan karena kita mentang-mentang jadi orang kaya, terus kita bangga karena orang kalau ngomong dengan kita dengan menunduk ini karena dia anak buah kita. Itu kemuliaan dunia. Amin. Ya, kalau karena tinggi pangkat kita, orang bisa kita suruh ke sana kemari, yaitu kemuliaan dunia. Tapi ketika Yusuf diangkat oleh Raja Firaun sendiri pun nurut sama perkataan Yusuf. Bikin ini, Raja. Bikin begini. Bikin begini. Raja nurut. 7 tahun masa kelimpahan, aku akan begini. Oh siap, Raja mendukung. 7 tahun masa kelimpahan, aku akan menyiapkan cadangan devisa. Misalnya gitu kalau jadi ekonomi sekarang kan, kita akan membersihkan lumbung-lumbung. Raja nurut. Saudara, ketika semua, apa kata Raja Firaun? Di mana kita temukan orang seperti Yusuf ini? Di mana kita temukan orang yang seperti ini? Padahal yang pintar di sekeliling raja banyak. Orang-orang terdidik, orang-orang punya gelar komplit, lengkap, terpanjang. Semua jenis-jenis staf ahli ada di sekeliling Firaun. Firaun itu udah biasa dengan orang-orang pintar. Firaun itu udah biasa dengan orang-orang ahli. Tapi bertemu dengan Yusuf, dia bisa bilang loh, tidak akan bisa kita temukan orang yang seperti ini. Dengan alasan apa? Karena dialah orang yang dipenuhi roh para dewa. Dia tidak ngerti Tuhan. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus turun ke dunia. Saudara tahu targetnya apa? Makanya Yesus bilang, kalau nanti aku naik ke sorga, aku tidak biarkan kamu yatim piatu. Aku akan memberikan rohku. Amin. Makanya saudara jangan hanya minta kepandaian, kekayaan, minta roh Tuhan. Amin. Di dalamnya ada kemuliaan Tuhan yang membuat kita bisa bersinar memancarkan kemuliaan Tuhan. Bukan jadi orang-orang Kristen yang memancarkan muka bos, cari muka, berlaku munafik dan pura-pura baik, pura-pura rajin. Itu tidak kemuliaan Tuhan. Kalau ada di antara kita yang masih pura-pura baik, pura-pura rajin, pura-pura jujur, itu tidak memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin.
Itu adalah dosa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dulu saya ingat ada sebentar dulu waktu pelantikan masih Bupati Jeffrey Nur Bonggas Kota Barat. Dia dilantik dengan, maaf, bajunya jasnya itu keren. Udah saya tahu itu jas kuman, enggak necis gitu. Untuk setingkat kepala dinas, ya, karena nggak pernah jadi kepala dinas. Ditarik dulu dari provinsi menjadi kepala dinas kehutanan Kabupaten Kampar. Ya, nah, saudara, selesai pelantikan, penampilannya memang orang lapangan, rambutnya, pakaiannya. Saya pikir ini nggak diurus istrinya apa waktu pelantikan. Ini untuk setingkat kepala dinas kan sudah termasuk tinggi di setingkat kabupaten. Saudara, dari penampilan nggak kayak pejabat, saudara. Dulu lah kami waktu itu masih disajikan makanan waktu pelantikan sama-sama itu. Ya, makan dicarinya saya, carinya duduk ke kami. Saya tanya, "Abang dari mana?" "Saya dari Pekanbaru." "Udah lama kenal Pak Cik?" "Oh, udah lama, kan dia dulu orang kaya." "Oh, cerita begini. Pengalamannya di kehutanan dulu maka membuat dia kenal." "Terus kok bisa?" Jadi saya bilang waktu saya dilantik, "Kalau Bapak mau melantik saya, mengangkat saya jadi kepala dinas, saya akan bekerja sesuai dengan aturan dan undang-undang. Saya bekerja bukan untuk menyenangkan atasan, bukan untuk menyenangkan maunya atasan yang kita biasa di pegawai negeri, asal menyenangkan kepala bos, ya, bisa mencarikan dana untuk dia, misalnya gitu." Nah, dia bilang begitu. Jadi waktu Bapak bilang gitu, ya itu kalau dia mau lantik, mau angkat silakan, enggak angkat, ini kata Bapak. Orang juga tampilannya juga bukan tampilan kepalanya saya. Baru saya ngerti, ini orang nggak mau jadi pejabat, dan ini orang bukan orang yang mau cari-cari jabatan. Ya, apakah dengan berkata demikian dia tak jadi dilantik? Ternyata hari itu dia dilantik. Jadilah kepala dinas walaupun tidak lama. Memang tidak lama dia, karena dia on the track. Ya, karena dia berjalan jujur dengan apa yang dikatakan dan tidak berubah. Sekalipun nanti gara-gara dia benar, gara-gara dia bersinar dengan terang Tuhan, dia harus dicopot. Dari awal dia sudah siap. Setahun lebih sedikit lah dia waktu itu hanya jadi kepala dinas. Tapi puji Tuhan, inilah orang-orang yang mau menyinari. Amin. Nah, seharusnya kita iri dengan ciptaan Tuhan yang lain. Siapakah manusia sehingga engkau menganggapnya? Siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Nah, saudara, kecil-kecil kita ini, tapi Tuhan menciptakan kita hampir sama dengan Allah, dan Dia telah memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Amin. Jadi kemuliaan dan hormat sudah dipasang Tuhan dalam hidup kita, nggak perlu diminta. Karena Tuhan hanya ingin memulihkannya lagi dan memperbaikinya dengan cara kematian Yesus untuk kita. Amin. Bukan kita yang memperbaiki. Jadi saudara, pada mulanya Allah menciptakan manusia itu untuk berkuasa, seperti yang dikatakan tadi, untuk berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Amin. Amin. Sehingga semua ciptaan Tuhan ini berada di bawah kaki kita. Karena apa? Kita terang, kita memancarkan kemuliaan. Lalu kan itu pertama kali Tuhan merencanakan kita kan, untuk menguasai seluruh ciptaan Tuhan. Untuk itulah kita diciptakan Tuhan. Amin. Datanglah iblis
menjatuhkan Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa jatuhlah dalam dosa. Semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah berkata kepada Adam, Adam, dengan susah payah engkau akan bekerja, ya kan? Engkau akan mengusahakan tanah yang gersang, tanah yang tandus. Engkau akan memenuhi kebutuhanmu dengan bekerja. Setelah manusia berdosa, itulah kita baru kenal kita bekerja. Jadi saudara, kalau hari ini kita bekerja, itu karena dosa. Jadi jangan bangga. Kalau kita kerja sekarang bisa menghasilkan duit 100 juta, itu backgroundnya manusia disuruh Tuhan bekerja karena dia berdosa. Amin. Sebelum manusia berdosa, kemuliaan Tuhan itulah yang belum hilang, itulah yang menjadi kuasa dalam hidup kita. Amin. Ya. Makanya saudara, tidak perlu sombong kita. Setinggi apa pangkat kita. Ayo kita bacalah Kejadian pasal 3 itu ya. Jadi jangan letakkan kemuliaan kita di situ. Kemuliaan kita bukan karena tinggi pangkat kita, luas kebun sawit kita, banyak uang kita. Saudara, ya, saya besok mau nego dengan Datu. Ada pengusaha dari Jakarta mau cari tanah dan duit dan mau datang. Nah itulah manusia. It's okay kalau mau memakai saya, ya on the track saja. Bekerja jujur, bekerja benar, perkataan harus susah dipegang. Ya kita lihat di sini saudara. Tapi itu bukan jadi kebanggaan, enggak. Karena semuanya itu awalnya dari sini. Ya jadi anak-anak, kalian nanti mau kerja jangan bangga dengan apa yang kalian, tapi jadilah berkat di tempat pekerjaan. Amin. Ya, jadi terang di situ. Ya, jangan takut gara-gara nggak sesuai dengan bos nanti diberhentikan. Diberhentikan gara-gara kita berlaku benar, kita menderita karena kebenaran, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya. Don't worry. Kejadian pasal 3 sebentar. Ayatnya ayat yang ke-14. Oh maaf, dari ayatnya yang ke-12 ya. Ayat yang ke-11 saja. Ayat yang ke-11. Saya mundur lagi, sorry, dari ayat 9. Beginilah firman Tuhan dari 9 saja biar lebih pas. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan telah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Kata Adam. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang itu? Engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara
segala ternak, dan di antara segala binatang hutan. Dan dengan perutmulah engkau akan menjalan, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Nah, ini akibat dosa ya. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lihat saudara, dosa itu merubah semua rancangan Tuhan yang semula. Yang tadinya gak perlu wanita melahirkan dengan sakit, jadi sakit. Terus ayat 17. Ayo saya dengan bapak-bapak atau dengan kaum pria. Ya. Ayat 17, 2, 3. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Sebelumnya rancangan ini tidak ada. Sebelumnya rancangan Tuhan berkuasa atas semua. Amin. Semua ciptaan Tuhan. Tapi ketika manusia berjatuh dalam dosa, ya itulah makanya lahir pekerjaan tadi. Siapa yang membilang pekerjaan itu tidak susah? Susah. Nah, makanya saudara, ketika Tuhan memulihkan lewat penebusan Kristus, jadilah kita terang. Lantas terang ini ditaruhlah di atas, dan dia menyinari semua ada di bawahnya. Amin. Jadi kalau kalian memutuskan untuk hidup benar, pancarkan kemuliaan Tuhan, engkau akan naik. Walaupun kita di sini minoritas. Yusuf di kerajaan Mesir, dia satu-satunya orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi orang ini dipenuhi Roh Kudus. Amin. Kalau di bawah atasan kita makan, berdoa di depannya. Halo, kalau diundang orang makan di rumah kawan kita, jangan berdoa kayak sakit kepala. Tuhan kau mengertinya, Tuhan kan. Hatiku sebenarnya beriman dan berdoa. Ya, pancarkan ya, terang itu kan nampak. Jangan mati kayak gini. Terang itu harus bercahaya. Jangan dibungkus dan ditaruh di bawah gantang. Saya dulu suka tuh pakai gitu. Yang di SP waktu saya masih melayani di SP5 dia, SP5 Rama-Rama. Ya, waktu dia jadi papam di Samsam Kandis, karena dia masih tentara aktif waktu itu. Jadilah dia pengamanan di sana. Adalah acara kenduri, pernikahan, akad nikah gitu, di rumah salah seorang tokoh masyarakat di situ di Ibo itu. Dihidangkan makanan. Pak Geger ini kan mantan murtadin. Dia murtadin dia. Orang Semarang. Namanya Sugito, tapi gelarnya Geger. Di sininya bekas bacokan itu. Ya, giginya ompong satu sih. Orangnya humor, lucu, masih hidup. Ya. Tapi imannya luar biasa. Itu padahal makan ramai kan di rumah. Tapi sebelum makan dia sengaja berdiri. Dia berdiri, dia bilang, Pak Haji, mohon maaf, boleh nggak saya berdoa sebelum saya makan? Oh, silakan. Dia berdoa.
berdoa. Setelah berdoa, duduk lalu makan. Ya, gila ini. Berdoa sendiri kenapa sih? Tapi itulah terang. Amin. Dia doakan Pak Haji, dia doakan istrinya, dia doakan anak-anaknya, dia berkati orang-orang yang ada di situ. Baru dia doakan makanannya. Itu yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Apakah gara-gara habis berdoa itu, diambil makanannya? Si bapak itu bilang, Pak, makasih ya, sudah mau mendoakan keluarga saya. Amin. Ya. Pancarkan kemuliaan Tuhan. Karena kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Malulah kita sama Danau Toba, tidak punya mulut, tapi bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Malulah kita sama bintang-bintang di langit, tidak punya mulut, tapi bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Amin. Malulah kita sama gunung-gunung. Gunung-gunung itu tidak bisa berbicara, tapi orang bisa mengagumi Tuhan gara-gara melihat gunung itu. Air terjun yang tak bisa bersuara, tapi ketika orang menikmati air, wah indahnya ciptaan Tuhan ini, sejuk sekali airnya. Nah, orang dekat dengan kita kepanasan. Halo. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur pasal 19. Ya, kita lihat di sini. Mazmur 19 ayat 1. Kita baca. Mazmur 19 ayat 1, ayat 1 dan 2 ya. 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Wah, makhluk-makhluk itu, benda-benda itu bisa menceritakan Tuhan. Masa kita tidak bisa? Padahal kita sendiri satu-satunya makhluk yang bisa memantulkan kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, makanya dikatakan Tuhan, akulah Raja kemuliaan. Ya, sama dengan matahari, dialah sumber terang, tapi bulan bisa memantulkannya. Tapi cahaya sebenarnya dimiliki oleh matahari. Kemuliaan sebenarnya dimiliki oleh Raja di atas segala raja. Yesuslah Raja kemuliaan. Nah, kitalah yang menerima Yesus. Kitalah orang-orang yang menerima Raja kemuliaan itu, supaya kemuliaan, supaya Allah yang tidak kelihatan itu, supaya Allah yang tidak nampak itu boleh nampak dari kehidupan kita. Ada amin? Amin. Jangan kita jadi batu sandungan. Ya, Mazmur 24 ayat 8. Enggak apa-apa ya, hari ini agak banyak ayatnya. Ini masih separuh. Ayo, Mazmur 24 ayat 8. Nah, kita bacalah. Ayat 8, 9 sampai 10 ya. Kita baca aja. 1, 2, 3. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dia Raja kemuliaan. Selah. Saudara yang menerima Yesus, saudara yang percaya Yesus, kita yang ditebus oleh Yesus, jangan hanya menjadi orang-orang yang hanya menagih-nagih janji Tuhan, hanya
punya minta-minta berkat Tuhan, pancarkan kemuliaan Tuhan kalau memang Yesus ada. Amin. Amin. Ya. Jadi saudara, konsep kekristenan kita jangan keliru. Siapakah Raja Kemuliaan itu? Dialah Allah kita, Yesus Raja Kemuliaan. Dia menyebut dirinya Raja Kemuliaan. Ada yang menyebutkannya gelarnya di dunia ini Raja Sawit. Berarti dialah punya sawit paling banyak, ya kan? Ada orang yang menyebut dirinya Raja Minyak. Berarti dialah yang punya minyak. Ada yang menyebutnya Raja Mabuk. Berarti dialah yang paling sering mabuk. Masa Raja Mabuk tidak pernah mabuk? Halo? Jangan saudara dalam hati, Bapak jangan ya. Nah itu maksud saya. Karena di sini bapak-bapaknya nggak ada yang jadi raja. Takutnya jadi ratu malah. Disetir. Ya. Ada yang menyebut dirinya Raja Judi di dunia ini? Ada. Berarti dialah yang sering main judi. Ya. Jadi saudara, semua punya gelar raja. Dan puji Tuhan, Yesus menyebut dirinya Raja Kemuliaan. Amin. Kenapa? Karena kita butuh kemuliaan yang harus kita pancarkan. Udah ada spare part-nya di sini. Sudah ada alatnya. Saya dulu waktu punya komputer lama Axio dulu, saya mau upgrade Windows. Karena ada beberapa kali kita coba ambil data karena Windowsnya masih rendah, nggak bisa, nggak nyambung. Terus saya bilang, saya bawa ke tempat saya beli, bisa nggak saya upgrade? Waktu itu saya minta Windows 6 apa 7, saya lupa. Kalau nggak salah 7. Oh sebentar Pak, saya cek dulu laptop Bapak ini. Diceknya laptop ini. Karena itu 2006 baru keluarnya Axio, murah. Ya saya belilah kan. Begitu dicek, wah Pak, nggak bisa laptop Bapak ini di-upgrade. Nggak ada fasilitasnya atau nggak ada alat yang bisa. Ini nggak bisa diapa-apain nih Pak. Udah segini aja ini. Sudah bisa, nggak bisa. Udah nggak bisa. Nggak bisa dinaikkan levelnya. Nggak bisa dinaikkan kemampuannya. Kita ini diciptakan Tuhan untuk bisa dinaikkan kemampuan kita. Amin. Bukan kemampuan duniawi, itu sudah jelas. Manusia bisa bikin pesawat, manusia bisa bikin robot. Yang itu hebatnya manusia. Yang nggak dibilang pun bisa dibikinnya. Yang nggak disuruh pun bisa dikerjakan. Itulah hebatnya kita kan. Sampai kesalahan semua pun bisa. Tapi bukan itu kemampuan yang harus kita banggakan. Amin. Oh hebat ya manusia. Dulu orang pakai obor kemana-mana. Sekarang udah sampai lampu, udah LED. Nah, saudara, LED ada lagi di atas, ada HI. Ya, masih jarang orang pakai lampu dengan kualitas HI. LED baru yang sekarang. Itulah kemampuan manusia secara jasmani. Tapi ada yang kedodoran. Ya, kecerdasan roh kita nggak bisa. Jangan tidak bisa di-upgrade, bahaya. Tapi puji Tuhan, ketika Tuhan pertama kali menciptakan kita, sekalipun kau berdosa, sekalipun kau jatuh dalam dosa, engkau bisa tetap di-upgrade oleh Tuhan. Amin. Jangan kita ikuti pepatah dunia. Kalau aku ke gereja banyak dosaku, roboh gereja itu.
Bukan gereja yang roboh, ente yang roboh di zaman Tuhan. Amin. Iya, masa Tuhan kalah sama dosa? Makanya sekalipun manusia kehilangan kemuliaan karena dosa, iblis pikir dia sudah bisa. Wah, iblis senang manusia sudah tidak bisa lagi seperti lampu ini pada memancarkan kemuliaan Tuhan. Sudah tahu, begitu Yesus turun ke dunia, iblis kaget. Karena apa? Yesus pasti akan mengembalikan lampu yang tadi padam bisa bersinar kembali. Amin. Nah, saudara, sudahkah kita bersinar gara-gara menerima Kristus? Supaya semua berada di bawah kaki kita. Ya, kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Dialah Raja kemuliaan itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak, kalau kalian cari kerja nanti, apa saja kerjamu, jangan pada ini kerja hina, ini kerja kecil. Kalau kau memancarkan kemuliaan, engkau akan diangkat Tuhan. Amin. Ya, oh perusahaan kecil, oh kerjanya agensi, nantilah maunya di Chevron, maunya di perusahaan besar, maunya di perusahaan asing. Kalau di bank maunya jangan bank BPR lah, kayaknya Mandiri lah, sehingga manusia selalu begitu. Di mana saja saudara kerja, kemuliaan Tuhan itu yang akan membuat kau naik, karena ada Raja kemuliaan di situ. Amin. Di dalam ini ada Raja kemuliaan. Amin. Karena yang masuk ini bukan pembantu kemuliaan, bukan asisten kemuliaan. Yang masuk ke dalam hidup kita Raja kemuliaan. Amin. Jadi mindset kita juga berubah. Ya, cara kita juga memotivasi anak-anak ini juga berubah. Karena memang sudah Tuhan ciptakan kita untuk bisa di-upgrade setinggi-tingginya, bahkan hampir sama dengan Tuhan. Amin. Ya. Sehingga pilihan kita adalah pilihan yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang mau pilih harta atau nyawa, ya kita pilih nyawa. Orang mau pilih pangkat atau pilih iman, ya kita harus pilih iman. Amin. Pilih pangkat atau kebenaran. Nah, inilah orang-orang seperti Sadrak Mesak Abednego, memilih menyembah patung raja, kau mati. Kalau kau tetap memilih Tuhan, memilih menyembah patung raja, kau hidup, selamat. Memilih untuk menyembah Tuhan, engkau mati dalam api. Pilihannya yang mana? Untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan, setiap keputusan harus di pihak Tuhan. Amin. Jangan kompromi dengan keputusan dunia. Oh, kita dicampakkan gara-gara itu, kita kehilangan jabatan, atau anak-anak muda kalian diputuskan pacaran gara-gara itu. Saya lupa, ada satu artis Korea kalau saya nggak salah, cewek Korea kalau saya nggak salah, dari mana itu saya baca, yang tetap menjaga keperawanan sampai dia mana adalah laki-laki karena memang dunia mereka begitu, tapi dia tetap bertahan dengan kesucian, dia tetap bertahan dengan dunia yang mentertawakan. Oh, no. Hari ini mana ada orang yang kayak kamu? Ada, ya saya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nyatakanlah kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan tukar kemuliaan Tuhan itu dengan benda duniawi. Jangan.
jangan gantikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah firman Tuhan pada hari ini. Kita tundukkan kepala kita. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaan, Engkaulah segalanya, segalanya. Engkau permata yang indah, Engkau permata yang indah, tak akan pernah lepaskan. Engkaulah segalanya, Engkaulah kekuatan, Engkaulah kemuliaan, Engkaulah segalanya. Kita belajar lagu ini ya. Engkau permata yang indah, takkan pernah kulepaskan. Engkau permata yang indah, takkan pernah kulepaskan. Engkaulah segalanya Tuhan Yesus. Sekarang ya, Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, Engkau permata yang takkan pernah kulepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus Tuhan, Anak Domba Allah. Yesus Domba Allah, Allah mulia namamu, Yesus Domba Allah, Yesus Domba Allah, mulia namamu. Katakan Yesus Domba Allah,
Yesus Raja kemuliaan. Dialah Raja kemuliaan. Dialah sumber kemuliaan. Dan Allah menciptakan kita untuk memancarkan kemuliaan-Nya. Itulah derajat tertinggi manusia. Itulah keistimewaan saudara dan saya. Bukan pekerjaanmu yang banyak gaji itu yang menjadi target Tuhan. Nah, bukan uang yang banyak yang sudah kumpulkan, tapi engkau diciptakan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena Yesuslah Raja kemuliaan, supaya Dia mati dan tinggal di dalam kita, supaya Raja kemuliaan itu memancar. Karena Yesus sudah menjadi Raja yang memancarkan kemuliaan di hati kita. Sudahkah terang kita bersinar di keluarga, di tempat pekerjaan? Apakah kita menjadi batu sandungan? Apakah kita menjadi Tuhan dihujat orang gara-gara perbuatan kita? Bertobatlah. Jadilah lampu yang bercahaya, supaya kau ditinggikan. Apakah kita menjadi batu sandungan? Apakah kita membuat iman orang jadi mati? Apakah kita menjadi penghalang? Mari kita bertobat hari ini. Karena Raja kemuliaan itu Yesus ingin memancar di hati kita. Kita bukan malaikat yang sekali pakai berdosa buat. Kita manusia memang hina, tapi ada spare part hidup kita yang bisa di-upgrade untuk memancarkan. Apa gunanya saudara kau hidup dengan segala kegemilangan harta, tapi Yesus tak menjadi Raja kemuliaan? Sia-sia. Mari kita berdoa. Siapa yang serius karena Yesus itu Raja kemuliaan? Dia bukan ban serap tempat melepaskan kesesakan kita. Dia itu Raja kemuliaan, saudara. Yesus itu bukan pembantu, hanya tempat mendengar pengaduan kita. Susah, datang sama Yesus. Sakit, datang sama Yesus. Gagal, datang sama Yesus. Ingat, Yesus itu Raja kemuliaan. Haleluya. Pandanglah Dia sebagai Raja kemuliaan. Jangan pandang Dia sebagai tempat pengaduan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, celingkan mata hati kami hari ini untuk melihat Yesus sebagai Raja kemuliaan, yang hanya memancarkan kemuliaan itu lewat kami, supaya kami menjadi terang di dunia ini. Dan terang itu akan ditaruh di tempat yang tinggi, supaya semua berada di bawah terang itu. Biarlah Tuhan melihat perbuatan kami dan memuliakan Tuhan. Kalau gunung-gunung bisa menceritakan kemuliaan Tuhan, lembah, sungai, laut, pantai bisa menceritakan kemuliaan Tuhan, bagaimana dengan kami? Karena dosa sudah dikalahkan oleh Yesus, tidak ada alasan kami untuk tidak memancarkan kemuliaan Tuhan, karena dosa sudah dipatahkan. Dalam nama Yesus, terimalah Yesus sebagai Raja kemuliaan, maka itu akan jadi kepala, tidak menjadi ekor. Ekor akan naik dan tidak turun, karena kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, diberkatilah yang percaya kepada Yesus sebagai Raja kemuliaan. Demi nama Yesus, diberkatilah yang menerima Yesus sebagai Raja kemuliaan, supaya dari hidup kami memancar kemuliaan Tuhan. Kami bukan terang itu, kami bukanlah cahaya itu, tapi kamilah yang bisa memantulkan
merefleksikan, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, pulihkan kami Tuhan, supaya jemaat di gereja Tuhan ini menjadi terang dunia. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan berkati. Shalom. Persembahan kita kepada Tuhan, sini mari kita berdoa. Haleluya. Kembali kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat siang hari ini, buat hadirat yang boleh kami nikmati, Bapak, dan kami rasakan hingga siang hari ini Bapak. Buat bersekutu dengan kami Tuhan, ibadah kami Tuhan di siang hari ini Bapak. Pujilah Engkau Tuhan, dan juga bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang bergabung di hamba pada tempat ini. Berjaya Tuhan, boleh tetap di hati kami yang lembut, dan akan berakar, bertumbuh dan berbuah di setiap kehidupan kami. Bukan Tuhan menjadi terang untuk mencatat kemuliaan Bapa di dunia ini Bapa. Beri Tuhan terang bercahaya Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik sudah dengan untuk persembahan kami. Tuhan Yesus boleh berkati tangan-tangan memberikannya Bapa. Berkati hati kami Bapa, untuk kami boleh Tuhan memberi hati yang memberi dan bersedia hati yang sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini dalam tangan Tuhan. Bila Kau sudah kuduskan persembahan ini untuk dapat dipakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pujilah Engkau, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan Ibu sedang Shalom untuk kita semua. Selamat hari Minggu.